Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Hanafin Final dan teman saya Salsabila Anggraini. Kami dari kelas 12 Teknik Elektronika Industri SBY. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi tentang warisan dalam Islam. Dalam hukum Islam, seluk-beluk pembagian warisan disebut ilmu kewarisan. Secara bahasa, kewarisan merupakan bentuk jamak dari kata miraj, yaitu bentuk masdar dari kata kerja dasar waratsa, yaritsu, waratsatan. Maknanya dapat berarti kewarisan, harta yang diwariskan, dan peninggalan harta orang yang meninggal yang diwariskan kepada ahli warisnya. Adapun secara istilah, ilmu kewarisan adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak mendapatkan harta warisan, kadar pembagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dan tata cara pembagian harta warisan atau harta pusaka yang ditinggalkan oleh muwaris atau pewaris. Ilmu kewarisan juga sering disebut dengan ilmu faraid. Secara bahasa, faraid merupakan bentuk jamak dari kata faradah yang artinya ketentuan yang sudah ditetapkan. Adapun secara istilah, ilmu faraid adalah ilmu yang sudah menentukan secara tetap dan pasti berdasarkan ketentuan syariat Islam tentang siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan, kadar pembagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dan tata cara pembagian harta warisan atau harta pusaka yang ditinggalkan muwaris atau pewaris. Kemudian, dalam ilmu kewarisan terdapat istilah-istilah khusus yang telah ditetapkan penggunaan maupun penyebutannya, seperti muwaris, tirkah, ahli waris, hijab atau mahjub, dan sebagainya. Yang pertama, muwaris. Muwaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan yang ditinggalkan menjadi pewaris. Kedua, tirkah. Tirkah adalah harta warisan yang dapat berupa benda bergerak seperti uang tunai, deposito, emas, mobil, serta berupa benda tak bergerak seperti tanah, rumah, dan bangunan lainnya. Yang ketiga, ahli waris ialah orang yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal. Golongan ahli waris semuanya berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Hijab atau mahjub berarti tutup atau tabir dalam fikih kewarisannya. Istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungannya kerabatnya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang terdekat. Baik, selanjutnya adalah dalil tentang warisan dalam Islam. Adapun aturan ketentuan pembagian warisan dalam Islam terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍa. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran surah An-Nisa ayat 7. Shadaqallahul azim. 4. Golongan ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima harta warisan semuanya berjumlah 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki, yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat kakek dari ayah dan terus ke atas, yang kelima saudara laki-laki sekandung, yang keenam saudara laki-laki sebapak, yang ketujuh saudara laki-laki seibu, yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yang kesembilan anak laki-laki sebapak, yang ke-10 paman seibu sebapak, yang 11 paman sebapak, yang ke-12 anak laki-laki paman seibu sebapak, yang 13 anak laki-laki paman sebapak dengan bapak, 14 suami, 15 orang yang memerdekakan mayat, 16 suami atau istri, 17 ayah, 18 ibu, 19 anak laki-laki, 20 anak perempuan, 21 ayah, 22 anak laki-laki, 23 suami. Ahli waris dari pihak perempuan, yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga ibu,
yang keempat ibu dari bapak, yang kelima ibu dari ibu, yang keenam saudara perempuan sekandung, yang ketujuh saudara perempuan sebapak, yang kedelapan saudara perempuan seibu, yang kesembilan istri, yang kesepuluh wanita yang memerdekakan, yang kesebelas istri, yang kedua belas anak perempuan, yang ketiga belas cucu perempuan, yang keempat belas saudara perempuan sekandung, yang ke-15 ibu. Yang selanjutnya yang kelima ahli waris, dzawil furud dan asabah. Ahli waris secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama zawil furud. Zawil furud artinya ahli waris laki-laki selain anak laki-laki dan cucu laki-laki, serta ahli waris perempuan secara umum mendapatkan bagian harta warisan dengan pembagian yang tepat baik besar maupun kecilnya. 1/2, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8, dan 2/3 dari harta peninggalan warisan. Yang kedua asabah. Ahlul asabah ialah ahli waris laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bagian harta warisan secara pembulatan berdasarkan prioritas dan faktor kedekatannya dengan pewaris. Bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan di Zawil Furuj menurut Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan bagian setengah. Yang mendapatkan bagian setengah itu anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, jika saudara perempuan sekandung tidak ada, suami jika tidak punya anak. Yang kedua, mendapatkan bagian 1/4. Yang pertama suami jika istri mempunyai anak, yang kedua istri jika suami yang meninggal tidak punya anak. Selanjutnya yang ketiga mendapatkan bagian 1/8. Yang hanya mendapatkan bagian 1/8 itu istri jika suami mempunyai anak. Yang selanjutnya mendapatkan bagian 2/3. Yang mendapatkan bagian 2/3 itu 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. Selanjutnya 2 saudara perempuan sekandung atau lebih, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung. Yang kelima mendapatkan bagian 1/3. Yang mendapatkan bagian 1/3 itu ibu jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara perempuan. Yang selanjutnya 2 orang saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak punya anak atau orang tua. Yang keenam mendapatkan bagian 1/6. Yang berhak mendapatkan bagian 1/6 itu ibu jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang kedua ayah jika bersama anak atau cucu. Yang selanjutnya kakek jika bersama anak atau cucu sedangkan ayah tidak ada. Yang selanjutnya nenek jika tidak ada ibu. Yang selanjutnya saudara seibu jika tidak ada anak. Adapun yang tidak masuk dalam ahli waris dzawil furuj berarti yang mendapatkan bagian asabah. Asabah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu asabah binafsih, asabah bigoiri, dan asabah yang menghabiskan bagian tertentu. Asabah binafsi adalah asobah dengan sendirinya. Tertib asobah binafsi yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah, yang ketiga ayah, yang keempat kakek dari garis ayah ke atas, yang kelima saudara laki-laki, yang keenam saudara laki-laki seayah, yang ketujuh anak laki-laki saudara laki-laki kandung sampai ke bawah, yang ke-8 anak laki-laki saudara laki-laki sampai ke bawah, yang ke-9 paman kandung, yang ke-10 paman seayah, yang ke-11 anak laki-laki paman kandung, yang ke-12 anak laki-laki paman seayah, yang ke-13 laki-laki yang memerdekakan yang meninggal. Asobah dengan saudaranya terdiri dari anak perempuan bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki, cucu perempuan bersama cucu laki-laki, saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Selanjutnya asobah yang menghabiskan bagian tertentu. Yang pertama anak perempuan kandung, yang kedua saudara perempuan kandung. Selanjutnya yang keenam hijab dan mahjub. Hijab berarti tutup atau tabir. Maksudnya ialah seorang yang menjadi penghalang atas ahli waris lainnya untuk menerima harta waris. Hijab dibagi menjadi 2 macam, yaitu hijab hirman, yakni tertutup secara mutlak, misalnya anak dan cucu laki-laki sama ahli waris, namun cucu tidak mendapatkan harta karena ada anak laki-laki. Selanjutnya hijab nuksan, yakni hijab yang hanya sekedar mengurangi jumlah yang diterima ahli waris.
Perhitungan warisan dalam ilmu faraid, bagian ahli waris yang sudah ditentukan adalah 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Maka dalam perhitungan harus dicari KP, kelipatan persekutuan terkecil, yang dalam ilmu faraid disebut dengan aslul masalah. Yang kedelapan, adat dan warisan. Menurut hukum adat, ahli waris adalah mereka yang paling dekat dengan generasi berikutnya, yaitu mereka yang menjadi besar dari keluarga yang mewariskan. Misalnya, anak angkat dianggap sebagai anak sehingga mendapatkan harta warisan, namun harta yang dapat diwariskan kepada anak angkat adalah harta yang diperoleh ketika waktu hidup bapak angkatnya. Begitupun sebaliknya apabila anak angkat lebih dahulu meninggal dunia. Adapun persamaan dan perbedaan antara adat dan warisan. Persamaannya, yang pertama, waktu pembagian setelah dikurangi biaya pengurusan mayat. Yang kedua, bagian ahli waris laki-laki 2 kali bagian perempuan. Sedangkan perbedaannya, yang pertama, dalam hukum adat dibedakan antara yang diperoleh sewaktu hidup dan harta yang diperoleh dari orang tuanya. Yang kedua, dalam hukum adat anak angkat berhak menerima warisan, sedang dalam hukum Islam tidak berhak menerima. Walaupun demikian, supaya hukum adat dapat berdampingan dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia, diatur di dalam komplikasi hukum Islam bahwa anak angkat dan bapak angkat tidak diberikan warisan. Sebagai gantinya mereka dapat menerima bagian harta peninggalan dari pihak yang meninggal terlebih dahulu dengan pola wasiat yang dibatasi minimal 1/3. Selanjutnya, yang ke-9, penyelesaian sengketa warisan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Bab 3 Pasal 49 berbunyi, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Wakaf dan sedekah bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu, maka wewenang pengadilan agama dalam hal warisan yang pertama menentukan siapa yang menjadi ahli waris, yang kedua menentukan harta mana saja yang menjadi warisan, yang ketiga menentukan bagiannya masing-masing ahli waris, yang keempat melaksanakan pembagian warisan. Selanjutnya ada manfaat-manfaat kewarisan Islam. Yang pertama, keadilan dalam distribusi harta. Yang kedua, kepemilikan yang terjamin. Yang ketiga, perlindungan hak perempuan. Yang keempat, pembagian yang terstruktur. Yang kelima, kepentingan keluarga. Yang keenam, kepedulian terhadap orang lain. Yang ketujuh, persiapan apabila terjadi resiko kematian. Yang kedelapan, pengembangan harta. Yang ke-9, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang ke-10, bentuk amal dan perbaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.